Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di kebun buah naga Pancawati. Ini habis di pruning. Bisa dibuat bibit. Bisa buat bibit, bisa untuk dipilih lagi nanti ya. Itu ada Ustadz Safar. Assalamualaikum Ustadz Safar. Waalaikumsalam. Ustadz Safar, salah satu pimpinan pesantren Hidayatullah Depok, Sobat Tani. Beliau rajin bertani sehat ya Ustadz. Siap. Itu mau dibawa kemana Ustadz? Ini kita mau buat pembibitan. Pembibitan ya? Iya. Sudah dipilih ininya ya? Dipilih ini bibitnya. Bersih, nggak ada jamurnya. Oke. Nggak ada cancernya. Untuk bibitnya ya? Ya. Oke. Makasih Ustadz Safar. Sehat selalu. Amin, makasih. Selamatkan bumi, sejahterakan petani. Selamatkan bumi, sejahterakan petani. petani. Masya Allah, makasih Ustadz. Di sini kita masih di kebun, ada Ustadz Ahmad Syaludin. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Salam. Ustadz, ini keren banget. Satu pohon ini buahnya sudah calon buah ya, so itu juga habis dipanen nih. Masya Allah, langsung dimakan tuh Bu Ita. Oke. Sarapan buah naga Sarapan pagi-pagi. buah naga. Nih Kang Yani. Itu yang manis. Bismillah. Oh iya, Monggo, kecil ya. monggo. Itu manis. Kecil tua. Manis. Oh, Masya Allah. ini efek tidak dikawinin, Dipolinasi tidak ya. polinasi gitu. Jadi seperti ini. Monggo, silakan Kang Yani. Nih tinggal comot aja. Ah, Bismillah. Bismillah. Kita monggo. Nanti aja Ustadz. Nanti aja. Iya. Sudah. Ustadz, cerita ini dong Ustadz, analisa usaha untuk kebun buah naga gitu. Oke, kita ngomong analisa usaha buah naga. Nih teman-teman, ini yang paling penting dalam proses bisnis ya. Jadi dalam proses bisnis buah naga itu dan apapun jenis pertaniannya, yang paling penting itu adalah bagaimana sih motif ekonominya gitu kan. Iya, Karena betul. nanam kalau nggak ada motif ekonominya kan juga nanti bermasalah juga gitu kan. Iya. Ini ngejualnya kemana, hasilnya seperti apa gitu kan. Banyak petani kita kan seperti itu, yang penting nanam tapi nanti motif ekonominya kemana. Nah alhamdulillah di buah naga ini motif ekonominya cukup luar biasa banyak dan cukup sangat menjanjikan buat teman-teman yang memang mau pensiun. Kenapa? Karena manfaat buah naga ini banyak sekali dan kemudian pasarnya pun sangat luas sekali gitu. Jadi memasarkan buah naga itu cukup mudah dan asal orang sudah tahu, apalagi yang kita punya gitu, yang organik tanpa pestisida, tanpa menggunakan pupuk kimia, tanpa menggunakan pokoknya perangsang buah segala macam gitu, sehingga rasanya pun akan menjadi lebih enak, lebih manis dan otomatis buahnya lebih mantap. Nah, di dalam analisa buah naga itu kita mulai dari jarak tanam. Jarak tanam buah naga itu ada yang ngambil 2x2, 2,5x2,5, 3x3, 3x4 gitu. Jadi jarak tanam itu mempengaruhi dari sebuah analisa usaha di dalam buah naga. Karena jarak tanam yang baik itu pun akan menghasilkan buah-buah yang baik, karena buah naga itu butuh pencahayaan yang cukup baik gitu. Makanya di kita itu jarak tanam standarnya itu 2,5x2,5 itu minimal. Tapi kalau bisa janganlah, kalau 2,5x2,5 nanti kayak gini, tengahnya itu gatok nyambung kanan kirinya, jadi jalannya susah. Nggak bisa lewat ya? Nggak bisa lewatnya muter-muter. Jadi kalau bisa 3 lah kayak gini, kesini kan 3 nih gitu. Jadi 3x3, tengahnya kita masih bisa buat jalan, masih bisa buat perawatan, masih buat kayak pemupukan pemeliharaan kan. Nah jadi kalau 3x3 berarti kan 1 hektar itu kurang lebih sekitar 300 sampai 400-an tiang lah gitu. 1 hektar itu? 1 hektar, taruhlah 400-an tiang. Di 400-an tiang itu berarti ada kurang lebih 1 tiang itu ada 4 pohon gitu kan. Jadi 1 tiang itu ada 4 pohon, maka 400 kali 4, 1.600 pohon gitu. Ada 1.600 pohon. Nah 1.600 pohon yang kita ada, kemudian dari 1.600 pohon itu setelah 1 tahun lebih, mungkin setelah 1-2 tahun gitu kan, itu mulai banyak sulurnya dan mulai siap berbuah.
Buah naga itu biasanya 1 tahun sudah mulai berbuah. Dan kemudian ada juga bahkan yang 7 bulan, 8 bulan sudah berbuah gitu. Dalam umur 2 tahun, setelah 2 tahun ya ke atas gitu ya, sulur buah naga itu maksimal. Di setahun pertama tuh pasti nggak maksimal. Paling banter cuma 15, mungkin bisa sampai 10 gitu rata-rata sulurnya, seperti tadi di sebelah sana kan. Sulurnya 10 sampai 15. Tapi setelah umur 2 tahun, sulur buah naga itu sudah mulai banyak. Bisa 30 sampai 40-an. Nah, ketika 30 sampai 40-an, nah disitulah maksimal pembuahan di buah naga gitu. Di permaksimalan di buah naga itu biasanya 1 tahun 1 pohon itu rata-rata 10 kiloan gitu. 10 kilo per pohon per tahun gitu. Jadi kalau dihitung secara tiang, berarti 1 tiang itu bisa 40 kilo setahun gitu. Standarnya seperti itu. Dan berbuahnya itu setahun 2 kali, rayanya hariannya paling sedikit-sedikit saja. Paling cuma 5% sampai 6% dari rayanya. 10% pun jarang gitu, tapi tetap ada gitu. Nah, analisa itu kita ngambil analisa yang paling rendah saja. 1 tiang ada 40 kilo. 1 tiang 40 kilo, kemudian dari 40 kilo itu 1 pohon ada 10 kilo. Dari 10 kilo itu ada 4 pohon, jadi 1 tiang itu ada 40 kilo. 40 kilo itu kalau harga hari ini 10.000 sampai 15.000 di tempat petani, di level petani, berarti 40 kilo dikali 10.000, berarti 400.000. 1 tiang 1 tahun gitu. Kalau tadi kita punya 300 sampai 400 tiang dalam 1 hektar, berarti 400.000 dikali 300 tiang gitu kan. Nah, itu nilainya silakan hitung sendiri. Kalau 400 tiang ya silakan hitung sendiri lagi gitu. Jadi 400 kali 400.000. 400 tiang kali 400.000 gitu. Jadi 160 juta. Ya, 160 juta gitu. Nah, jadi setahun gitu. Itu analisa minimal. Itu baru pohon naganya aja ya. Itu baru naga, apalagi kalau di naga di tumpang sari. Bawahnya bisa ada jahe, bisa ada kunyit, bisa ada lengkuas, bisa cabe, bisa macam-macam. Karena selanya kan cukup banyak gitu. Di area piringan ini bisa. Ini kompos semua gitu. Kalau kita bisa tanami, bisa kita tanami semua di area sini gitu loh. Area-area situ. Jadi analisa di buah naga itu cukup lumayan. Apalagi kalau kita mainnya organik, teman-teman kayak di sini kita bermain organik, ngejual 10.000 merem sekali gitu loh. Bahkan kita semalam itu teman-teman itu ditantangin kontrak 20.000 gitu. Nah, kalau 20.000 Masya Allah udah 800.000 1 tiang setahun. Untuk gitu. Biaya produksi dari awal sampai sampai panen gimana, Ustaz? Berapa? 320 320 juta per tahun itu minimal ya, dengan catatannya. Ustaz, gitu. Biaya produksinya. Nah, kalau biaya produksinya biasanya yang paling berat itu adalah di tiang. Itu biaya produksi paling berat. Tiang itu cukup lumayan lah. Kita taruhlah panjang tiang itu kurang lebih sekitar 2 meteran. Kita cor kurang lebihnya sekitar 170-an. Jadi kan besinya itu besi 10 atau 12 gitu kan. Jadi besinya besi 10 atau 12. Ya rata-rata 200.000 lah 1 tiang. Cincinnya berapa tadi, Tat? 4 sampai 5. Cincin Gitu. maksudnya apa tuh? Cincin itu buat jalan 20 cm ya, jalan bikin tiang. 20, Oh ya. iya, betul. 4 sampai 5, minimal 4, tapi saran saya 5. Jangan kurang dari 5 kalau bisa. Karena nanti mudah cekluk. Ya biar kuat ya. Udah patah. Buat cincin ukurannya berapa, Tat? Besi 6 aja lah. 6. Besi 6 aja gitu kan, diameternya dia itu 10 atau 15. Jadi 10 kali 10 atau 15 kali 15. Jangan 10 kali 15. Iya. Jadi harus Jadi, sama, harus sama. seimbang tiangnya itu. 10 kali 10 atau 15 kali 15. Tapi saran saya 15 kali 15. Persegi ya. Persegi. Nah, itu kurang lebih sekitar 200.000 1 tiang. Bibit, kalau kita ngomong bibit, ya oke lah kita beli di luar. Yang bagus-bagus tuh yang di online itu, ya nggak tahu sih bagus apa enggak. Pokoknya di online itu rata-rata 10.000-an kan. Satu batang. Satu batangnya. Jadi kalau udah hidup tuh, Tat ya. udah hidup. Udah ada tunas. Sudah ada tunas dan sudah biasanya Berakar sudah ada ya? berakar. Gitu itu 10.000-an. Tapi kalau sulur-sulur biasa yang kayak kita kayak gini itu 5.000-an. Model gini ya tadi ya. Ya, model-model begitu Ya. itu 5.000-an gitu. Nah, jadi
Kalau 5.000 satu tiang tadi bisa kita 4, berarti kan 20.000. 20.000. Kalau kita mau ngambil yang sudah bertunas, yang sudah berakar, ya 40.000. masih 40.000. 40.000. 4 gitu. Iya, Jadi betul. teman-teman tinggal Pilih. dipilih aja gitu. Kalau saya lebih suka yang kayak gini karena ini mudah berakar gitu. Oh, begini aja berakar tuh. Apalagi Iya, ya. dari sini gitu kan. Akar udara ya. Jadi mudah sekali dia untuk tumbuh karena jenis kaktusan itu mudah. Yang penting airnya cukup gitu. Nah, kalau 5.000 berarti 4 20.000. 20.000 berarti sudah 220.000. 220.000 apa namanya itu perawatan dari 0 sampai ke panen. Dari panen perdana 1 tahun itu minim sekali. Karena apa? Perawatannya hanya gunting-gunting saja. Pruning itu ya. Hanya pruning cabang-cabang yang nggak bener di pruning gitu. Kemudian di tahun pertama dia berbuahnya pasti nggak akan banyak, paling cuma 2 kilo sampai 5 kilo. Tapi besar ya tadi ya? Besar kalau buah pertama ya, awal cuma itu sedikit. Oh gitu ya. Makannya banyak, Betul. tapi betul. seluruhnya nggak ada. Kemarin awal itu buah pertama besar-besar dan Nah, mau super semua itu. betul. Justru kalau besar-besar bukan super, nggak laku. Oh nggak laku gitu ya. Di pasar itu pengennya 400 sampai 600 Oh, gitu. gram Iya. gitu. Jadi rata-rata tuh 400-600 gram. Kalau Oh. gede itu kan makannya wah juga. Gitu. Tapi kalau buah naga itu biasanya 400 sampai 600 gram apalagi ekspor gitu kan. Ekspor Grade-nya itu rata-rata turun ya? 400-500 gram Betul. gitu. Nah, dari itu maka di tahun pertama kita belum bisa balik modal. Biasanya di tahun pertama ya cuma 5 sampai 10 kiloan lah, jarang sekali, paling 2 kilo sampai 5 kilo gitu, tapi membesar-besar. Nah, nanti di tahun kedua, nah itu titik BEP-nya karena mulai banyak sekali buahnya. Apalagi kayak punya Pak Maman ini BEP-nya udah berkali-kali ini gitu. Kemarin aja prediksi saya cuma wah paling 100 kilo lah gitu kan. Pak Maman bilang cuma 50 kilo. Ternyata dapat 350 kilo. 350-an. Gitu. Masya Allah. Jadi saya bilang sama Pak Maman, nah paling 2 mingguan sekali nih Pak Maman gitu. Ternyata seminggu 2 kali gitu. Jadi memang ya ini eksiden luar biasa lah, keberkahan. Allah yang ngasih rezeki ya, semua gitu. itu. Keberkahan yang ada di kebun di sini Betul. gitu kan. Jadi karena ini dirawat bareng-bareng gitu Betul. kan, yang jualin bareng-bareng gitu semuanya gitu. Serba. Jadi banyak sedekahnya juga gitu kan. Ya alhamdulillah Allah ngasih Rezekinya. rezeki berlebih juga gitu. Amin. Jadi standarnya satu pohon itu biasanya 1 kali buah itu cuma ya 15 sampai 20 butir gitu kan per 1 kali buah raya ya, kita ngomong buah raya gitu. Habis itu sudah paling cuma 1, 2 gitu. Makanya saya bilang paling cuma 1, 2. Ternyata ini habis raya lagi Ini gitu loh. penuh Iya, segini udah buahnya. Udah banyak lagi Iya, gitu. iya. Ini udah 19. Ini tadi saya hitung 15. Ini tadi saya hitung 18. Ustaz Safar menghitung yang ujung itu berapa Ustaz? Ini 19. 19. 19 ya Masya Gitu. Allah. 19 udah mulai tumbuh lagi dan Dan bunga itu- baru. Dan itu bunga baru di Udah atasnya mulai lagi lagi, gitu. Iya. keluar lagi. Jadi saya terus nggak- berurutan. Betul. Nggak hitung yang buah Makanya- kecil, hanya Betul. yang Oh, satu Oh yang kan. sudah yang Iya. sudah jadi itu ya Iya. Ustaz ya. Iya. Oke. Sudah menyerbukan. Biasanya kemarin itu 3 kali, cuman ini terlalu rapat. Ya, Kok buahnya udah panen langsung Panen cepat. lagi, Kalau itu. kemarin setahun itu 3 kali. betul. Tapi ini nggak tahu nih udah berbuah lagi. Jadi alhamdulillahnya di situ Alhamdulillah. keberkahannya. Jadi Masya Allah. karena Ini berkat berjamaah kali Tan. betul. Jadi hitungan apa usahanya dengan pakai jamu-jamu kita Alhamdulillah, masya Allah. Tidak bisa nggak bisa diungkapkan karena semua Masya bahannya Allah, alami semua gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi memang secara analisa usaha Mm. di buah naga itu sangat menjanjikan gitu. Oke. Satu pohon itu biaya perawatannya nggak lebih dari Rp5.000 setahun. sampai panen ya. Oh Setahun, 1 tahun. setahun. Satu tahun. Kok bisa 5.000 Ustaz? Iya, sekarang contoh lah NBR kita berapa di Kolbu jual NBR? 25. 25. 1 liter kan? 1 Iya. liter. Berapa jual JC Strong? 25. 25. Untuk anggota. Nah, Anggota. ya terah 25 berarti 50.000 kan? Oke. 50.000 pencampuran air berapa Pan? 200. 200-an. Nah, 200 liter. 200 liter. Berarti kan 50.000 untuk 200 liter air. 200 liter Satu air. pohon berapa? 1 sampai 2 liter. Ya, 2 liter maksimal. 1 sampai 2 Maksimal. liter maksimal. Satu tiang. 1 tiang. Nah, kalau taruhlah 2 liter seboros-borosnya. Iya. Berarti 2 liter 200 dibagi 2. Bagi Berarti 2. 100. 100. 100 tiang. 100 tiang. Kalau 1 hektar itu ada 300. 300 tiang, berarti cuma Murah. butuh
150.000. 150.000 itu. Waduh, 1 hektar. 1 hektar. 1 hektar. Kali 4 lah. Kita ngomong 4 kali seboros-boros kalau bikin sendiri kan. Iya, bikin sendiri, tumpah-tumpahin. Bikin sendiri 4 kali deh. Gitu. Kemarin aja berlebihan 2 kali. Ah, Tadinya dihajar lagi Tat. jadi 4 kali lah kita ngomong. Gitu. 4 kali, ya berarti 150.000 kali 4, 600.000 setahun. Setahun ya untuk Gitu kan. Dalam 1 hektar. 1 hektar itu. Bagi. Itu kita ngomong analisa sederhananya ya gitu. Kita belum ya tau kan karena tenaga kerja buat petik aja gitu kan. Kita biasanya tenaga kerja petik itu biasanya Rp500 per butir gitu. Jadi hitungannya butiran. Kalau tenaga petik ada juga di beberapa titik itu hitungannya kiloan. Kalau kiloan itu biasanya Rp1.000 per kilo. Biasa ongkos petiknya gitu kan. Tapi kayaknya kemarin gratis ya Tat. Oh. Yang metik. yang metiknya ustad-ustad Ganti semua. sulur. Ini Ayo, ganti sulur. Enggak kenal malam. Oh, iya. bisa malam-malam petik. Masya Allah. Gratis lagi itu. Jadi yang terbesarnya itu di biaya apa nih Ustad? Kalau Tiang. Tiang. Oh, saja. iya, tiang. Starting awal tiang. Awal betul. Itu sudah. Selanjutnya ya paling banter 1 juta lah Betul. setahun gitu. Udah paling banter itu udah. 1 Hmm. juta setahun untuk biaya perawatan, biaya Itu tiang dulu, apa segala macam Awal gitu doang. kan. Jadi hanya starting awalnya saja. Sekarang Awalnya kalau aja. biaya 1 hektar 1 juta untuk pupuknya gitu kan. Terus kemudian biaya perawatan taruhlah tenaga kerja buat nyabutin rumput apa segala macam 3 bulan sekali gitu Betul. kan. 3 Nggak bulan tiap hari. sekali, nggak tiap hari. Nggak Satu tiap hektar. Iya, kita borongan kalau borongan di desa-desa itu kan antara 500 sampai 1 juta. Taruhlah 1 juta semahal-mahalnya juga deh. Betul. Kita 1 juta untuk nyabutin rumput di bawahnya, terus kemudian bikin piringan supaya nggak longsor segala macam. Setahun berarti cuma 3 kali 4 kali. Taruhlah 4 kali yang mahalnya juga 4 juta. 4 juta tambah pupuk 1 juta udah 5 juta setahun. Tadi pendapatannya berapa? 150 juta sampai 320 juta. 320 juta. Gitu loh. Jadi ini sangat-sangat menjanjikan gitu untuk dijadikan sebuah nilai investasi gitu. Dan kenapa? Karena tadi buat orang yang pensiun tanda kutip gitu ya, yang udah umur 40-an ke atas baru mau jadi petani, buah naga itu bisa menjadi solusi. Kenapa yang lain itu banyak yang rusak, banyak yang nggak jadi, terus kemudian banyak yang bangkrut dan segala macam? Karena mereka menggunakan pupuk kimia sintetis berlebihan, penggunaan pestisida berlebihan, dan penggunaan boosternya itu berlebihan. Yang akhirnya tanaman baru umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun maksimalnya sudah mati. Karena sudah nggak kuat. Sudah gitu buahnya karena dipaksa terus, akhirnya hambar dan tidak ada rasa. Nah, yang punya kita, karena kita biarkan dia tumbuh dengan alamiahnya, nggak pernah kita paksa dia, akhirnya tumbuh dengan alamiah. Nggak pakai lampu juga ya. Nggak pakai lampu juga gitu. Jadi udah biarkan saja dia tumbuh dengan alamiahnya dan tumbuh dengan baiknya, akhirnya tumbuh dengan sendiri-sendirinya tanpa kita paksa gitu. Rasa lebih manis, Rasanya lebih manis, lebih padat lagi ya dan Ustad lebih ya. kenceng, bisa tahan lebih lama gitu kan. Nah, jadi sebuah analisa usaha pertanian menurut saya yang sangat baik itu sebenarnya saya selalu bilang sama teman-teman itu biasanya saya ada 3 gitu. Yang pertama itu sawit, yang kedua itu durian, yang ketiga itu buah naga gitu. Jadi ketiganya ini secara analisa usaha dan secara perawatan usaha itu sangat mudah sekali dan istilahnya boleh dibilang sangat cocok lah buat teman-teman yang memang mau pensiun gitu. Jadi buat teman-teman yang memang nanti mau belajar bertani yang sudah 40 tahun ke atas kayak Ustadz kita ini 40 tahun ke atas baru cinta pertanian baru mau terjun ke pertanian gitu. 40 bukan 28 Ustad. Oh 17 baru 17 tenaganya 17. Dilihat dari mana kan? Dari Monas. Oke, baik Ustad, Jadi terima kasih cukup banyak menarik ya. dan cukup bisa menjadi sebuah inspirasi usaha. Baik, terima kasih Ustad. Teman-teman Lumbung Bumi Sejahtera Jabodetabek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam.